Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Kemaqam kata iman Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya hari ini kita bisa bersama kembali. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya, tentu kita semua yang mengikutinya dan berusaha untuk tidak menyelisihinya. Sebab menyelisih Rasul dampaknya sangat negatif. Berdasarkan Al-Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-115, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa orang menentang Rasul setelah datang penjelasan kepada mereka dan tetap mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, Allah akan membiarkan berluasa dalam kesesatannya dan memasukkan ke neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf, saya lupa tidak membawa laptop. Biasanya saya pakai slide tentang tazkiyatun nafs. Kalau tidak salah sampai pada bab bagaimana mempertahankan kesucian jiwa, bagian yang kedua. Masih ingat nggak Pak? Nggak usah ditanya lah. Insya Allah masih ingat. Sebelumnya saya ingin mengingatkan ini dalam konteks wa tawassaw bil haqqi. Sebab Allah berfirman, kalau Anda tidak mau rugi, yang pertama ya hidup dengan iman, yang kedua selalu beramal saleh, yang ketiga tidak pernah berhenti untuk saling menasehati, yang ketiga, yang keempat adalah sabar. Dalam konteks saling menasehati ini, mohon maaf lahir dan batin, ini penting karena ini amalan harian. Saya tadi masih melihat banyak yang berwudu, mohon maaf bukan salah, kurang pas gitu ya, bukan salah tapi kurang pas. Kenapa ya ikhwah? Karena begini, setiap ibadah, dan kita sudah tahu semua dalam ilmu fiqh bahwa syarat sahnya sholat itu antara lain adalah suci dari hadas. Nah, suci dari hadas itu antara lain adalah wudu. Artinya ketika syaratnya tidak disempurnai, tidak dipenuhi, maka menjadi penghalang sahnya sholat itu. Penghalang sahnya sholat. Maka untuk itu penting menurut saya, penting agar kita bisa memahami dengan benar dan wudu kita menjadi tepat. Karena begini ya ikhwan, ibadah apapun itu harus ittiba, artinya mengikuti Rasulullah. Ya, bagaimana caranya Rasulullah berwudu? Yang pernah saya sampaikan bahwa setiap ibadah yang mau kita lakukan ini, mohon maaf setelah waktu sedikit, mesti rujukannya itu jelas. Jadi jangan ada ibadah yang tidak ada rujukannya. Rujukan kita apa? Jelas rujukan kita cuma dua, yaitu Quran dan Sunnah menurut pemahaman para ulama yang benar dan baik. Dan kita tidak boleh menyelisihinya. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36, "Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Al-Ahzab ayat ke-36. Tidaklah pantas bagi laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman jika Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah,
telah menetapkan hukum pada setiap urusan mereka, ayyakuna lahumul khiyar min amrihim, maka akan ada pilihan hukum yang lain baginya. Siapa menentang Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kita berusaha bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu jelas betul rujukannya. Jelas betul rujukannya. Kenapa? Berkreasi dan berinovasi sendiri dalam konteks ibadah itu menjadi sia-sia. Hadis Arba'in dari Aisyah, perawinya Imam Bukhari Muslim, kitab ini ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Damsyiki, hadisnya nomor kelima. Antara Imam Bukhari dan Imam Muslim matannya berbeda, redaksi hadisnya. Yang masyhur, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata Rasulullah, man ahdatha fi amrina hadza laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang mengada-ngada dalam urusan agama yang itu tidak pernah datang dari agama, maka ditolak. Maka ditolak. Jadi harus jelas betul rujukannya. Jangan berkreasi, jangan berinovasi, jangan mengada-ngada. Jelas ya Pak ya? Jelas atau tidak nih Pak? Harus ada kesepakatan soal ini. Karena kalau agama dibuat atau kebenarannya berdasarkan hasrat kita, atau berdasarkan imajinasi, atau berdasarkan selera, atau karena kebanyakan orang melakukan, saya tidak bisa bayangkan betapa kebenaran itu hanya menurut orang masing-masing. Tapi kebenaran itu apa? Dalam hukum Islam kebenaran itu rujukan, yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan Rasulullah sudah menyatakan pada hadis Arba'in nomor ke-28, nanti sepeninggalku engkau akan mendapati orang banyak sekali berselisih. Maka Rasul sudah memberikan penjelasan, untuk itu peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyin, dan gigit dengan gerahammu kuat-kuat. Jauhilah perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama itu sesat. Nah, jadi jelas rujukannya harus jelas betul. Nah, disinilah pentingnya kita ta'lim. Disinilah pentingnya kita mengaji, agar kita tahu bahwa ini datang dari agama, bukan hasil inovasi, bukan hasil kreasi. Baik. Yang kedua, setelah kita jelas rujukannya, afwan sekali Pak, ini dalam rangka watawassul bil haq, walaupun saya di sini tidak memegang fikih. Yang kedua, yaitu teknis. Setelah rujukan itu jelas, bagaimana teknis melaksanakannya? Teknisnya pun tidak boleh ngarang sendiri. Contohnya tadi saya bilang, wudu itu ada dalam Quran. Surat Al-Maidah ayat ayat 6. Idza kumtum ila salati fagsilu wujuhakum. Itu kemudian disebut dengan istilah wudu. Nah, kemudian wudunya itu boleh ngarang sendiri atau tidak caranya? Tidak boleh. Maka mengikuti bagaimana wudunya Rasul. Ini afwan yang tadi membuat saya kok agak risau ya. Pengajiannya terus menerus di sini, kok wudunya masih macam-macam, aneh-aneh gitu. Nah, afwan, bukan salah, kurang bukan salah, kurang tepat gitu. Afwan. Nah, akhwat, makanya Rasulullah berpesan, misalnya soal sholat, kata Rasulullah, khudhu anni sallu kama ra'aitumuni usalli. Ayo sholat kalian ya seperti aku sholat. Jangan sholatnya ngarang dewe. Apanya yang seperti Rasulullah? Gerakannya, bacaannya itu turun. Bagaimana Rasulullah melakukan gerakan-gerakan salat? Bagaimana Rasulullah bacaan-bacaan sholatnya? Jadi kita nggak boleh ngarang sendiri. Sudah pernah dibahas bagaimana sholat ala Rasulullah? Sudah Pak? Bahas lagi. Oh, berarti artinya sudah. Jadi saya nggak perlu membahas. Artinya sudah. Baik. Ini penting. Karena ini kegiatan hari-hari kita. Bayangkan ketika sholat kita tidak meniru Rasulullah. Makanya kemudian timbul sholat-sholat yang beraneka ragam. Afwan, ikhtilaf tidak bisa dihindari. Tetapi keanekaragaman yang karena diinovasi, ini menjadi persoalan. Contoh, mohon maaf lahir batin, masih banyak orang sholat begini Pak.
Allah, Allah. Ya, betul nggak? Saya tidak pernah menemukan dalil salat itu tangannya tidak menghadap kiblat. Padahal salat itu tangan kita mesti menghadap kiblat, tapi ke depan gitu. Allah sejajar dengan apa? Dengan bahu. Kalau tidak dengan telinga. Jangan dirapatkan, tapi juga jangan direnggangkan. Nah, ini nanti pelajari buka sifat salat Nabi. Jadi Allah atau Allah. Jadi bukan begini. Nah, ini salah satu contoh saja misalnya. Juga dalam konteks wudu. Nanti yang saya ingin ingatkan. Ya. Jadi salatnya seperti Nabi SAW. Afwan sekali. Yang kedua misalnya, bagaimana rujukan itu sudah jelas seperti haji dan umrah. Tapi bagaimana kemudian melaksanakan teknis haji dan umrah itu tidak boleh ngarang sendiri. Misalnya Rasulullah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambil cara manasikku oleh kalian. Bagaimana manasiknya Rasulullah? Bagaimana tawafnya Rasulullah? Bagaimana sa'inya Rasulullah? Ya tawaf aja gitu loh. Nggak usah pakai sorban. Nanti ketika sampai ke Maqam Ibrahim, lalu Maqam Ibrahim itu dilap-lap begitu. Enggak ya Pak, saya sering bilang sama jemaah saya, nggak usah lap, udah ada cleaning service-nya. Karena kan dilap-lap gitu ya Pak ya, dicium-cium. Ini kan jadi persoalan. Bahwa ternyata ketika kita melaksanakan teknis yang ada dalam rujukan itu tidak meniru Rasulullah. Jadi berusaha kita meniru Rasul. Baik, itu dua. Rujukannya jelas, teknisnya meniru Rasul. Yang ketiga masih penting, apa itu? Orientasi, tujuannya. Walaupun rujukannya ada, teknisnya sudah meniru Rasul, tapi kalau tujuannya tidak karena Allah, nggak ada gunanya. Menjadi sia-sia. Itu namanya tidak ikhlas. Nih model sekarang nih. Dikit-dikit, mohon maaf sekali, mohon maaf lahir dan batin. Update status OTW ngaji. Coba belum ngaji sudah menjadi tidak diterimanya pengajian kita. OTW umrah. Ayo coba Pak, Bu. Subhanallah bisa melihat Ka'bah. Kenapa mesti laporan kepada manusia? Ini real. Ini real. Padahal dengan menyebut-nyebut apa yang kita lakukan menjadi penghalang, menjadi noise, tidak diterimanya sebuah ibadah. Misalnya sedekah, kata Al-Quran Al-Baqarah 264, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti si penerima. Ini belum melakukan udah disebutin. Ayo, betul atau tidak Pak? Subhanallah, luar biasa Ka'bah katanya. Indahnya sholat di Masjidil Haram. Kenapa mesti laporan sama manusia? Ini dianggap sepele, tapi ini banyak dilakukan. Padahal menyebut-nyebutnya, subhanallah, menjadi tidak bernilai sebuah ibadah itu. Maka orientasinya ibadah apa Pak? Karena Allah. Kalau karena Allah, perlu nggak manusia tahu? Perlu ngumumin atau tidak? Saya nggak ngumumin Ustaz, nggak riak, cuman update status. Terus apa bedanya? Apa bedanya kemudian? Ayo ikhlas. Maka kemudian Pak, ibadah itu yang pertama ittiba Rasul, yang kedua ikhlas. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu digantungkan kepada niatnya, dan kita mendapatkan sesuatu karena niat apa yang kita inginkan. Apa mestinya? Lurus, karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Lihatlah mereka ruku dan sujud yang semata-mata mengharap keutamaan dan keridhaan dari Allah. Yang lain tidak. Surat Al-Fat ayat 29. Nah, yuk dalam konteks ini rujukannya jelas, bagaimana teknisnya, kemudian tujuannya karena Allah. Dalam hal ini mohon maaf, saya hanya ingin mengingatkan sedikit soal wudu. Soal wudu. Bagaimana teknis wudu yang diajarkan oleh Rasulullah. Tentu banyak kitab yang Bapak bisa baca, Umdatul Ahkam atau kitab Bulughul Maram, sarahnya Subulus Salam misalnya. Saya ingin membacakan beberapa hadis. Yang pertama, hadis ini dari Abi Hurairah
Ini penting dalam konteks wudu. Kalau kita melihat Quran, bahwa wudu itu basuh muka, kemudian basuh tangan sampai siku. Nah ini yang tadi saya sebut itu masih ada wudu yang cuma sampai sini. Kemudian yang ketiga, basuh kepala jangan dibasuh Pak. Kalau dibasuh diguyur sakit Pak. Tapi diusap. Maka dia tidak menggunakan kata dasar masak. Nah ini beda nih. Yang keempat adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Nah lihat Quran ini rujukannya. 4. Bagaimana kemudian dirinci nanti? Perhatikan hadis dari Abu Hurairah dikatakan, annahu qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Seandainya, kata Rasulullah, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka akan aku perintahkan untuk bersiwak pada setiap mau berwudu. Seandainya tidak memberatkan. Nah, kata laula an asyqa dalam konstruksi al-mufaqqih, maka ini disebut dengan sunnah. Nah, kita belajar hukum Islam. Ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Nah, dalam konstruksi al-mufaqqih ini disebut dengan sunnah. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, aku perintahkan untuk bersiwak pada setiap wudu. Tahu siwaknya Pak ya? Pak, kalau sekarang itu bisa sikat gigi ya. Sikat gigi itu yang dimaksud. Setidaknya Pak sholat subuh. Jangan sholat subuh ke masjid nggak sikat gigi. Alhamdulillah. Nah, sebelahnya itu rusak nanti sholatnya. Nah kita sudah mengganggu sebelah kita. Atau siwak yang pakai itu dulu ya. Nah, tapi kita ini salah paham. Yang siwak yang dipakai itu, yang kayu itu yang masih agak basah. Maka dijual itu yang basah, bukan yang kering yang 5 rial dapat segini Pak. Yang kering itu sudah dipakai karena getaknya itu yang memberikan manfaat. Nah kita enggak, sudah kering gitu Pak ya, kita pakai, taruh di baju gitu ya. Nanti begini lagi, sekarang lagi al-jigongi ya. Al-afal, al-afal. Kalau lihat orang Arab itu ya, yang basah terus dipastikin, masukin gitu loh Pak. Jadi enggak begitu. Baik. Satu. Bagaimana teknisnya Ustaz? Wudu yang diajarkan Rasulullah. Saya ingin menukil sebuah hadis dari Humran, ya, dari sahabat Humran. Mari kita perhatikan satu persatu. Mohon maaf saya minta waktu ini karena menurut saya sangat penting ini hari-hari. Kata sahabat Umar, anna Utsman ta'al wudu. Sesungguhnya sahabat Utsman mengajak kita berwudu. Bagaimana wudunya? Beliau mengatakan begini. Kok Utsman? Iya, sahabat Utsman mengatakan nanti di ujungnya itu begini. Kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Kata sahabat Utsman, aku telah melihat Rasulullah berwudu seperti aku berwudu ini. Aku melihat Rasulullah berwudunya seperti kayak gini, gitu. Hadisnya muttafaq alaih. Ya, hadisnya muttafaq alaih dalam Bulughul Maram hadis kedua di bab wudu. Nah, bagaimana? Begini bunyinya. Faghasala kaffaihi 3 marratin. Yang pertama dilakukan Rasulullah itu berdasarkan hadis dari Humran, kata sahabat Utsman, Rasulullah itu pertama mau berwudu itu membasuh tangannya dulu 3 kali. Membasuh tangannya. Ya, dibasuh tangannya 3 kali gini Pak ya. Bukan 3 kali begini kan, kalau sekarang pakai keran ya Pak ya. Beda dulu dengan pakai gayung kan dulu kan. Nah, begini 3 kali. Kalau sekarang pakai keran jangan begini Pak. Tuh. 2. Bukan begitu maksudnya ya. Paling tidak 3 kali cucian begitu. Agar bersih ya tangan kita. Itu yang pertama dilakukan. Kemudian summa tamat mato. Kemudian tamat mato. Apa namanya? Berkumur-kumur. Itu tamat mato namanya. Ya. Wastansyaqa wastansyaq. Membasuh hidung. Tapi yang dimaksud itu bukan begini Pak. Istansyaq wastansyaq. Bukan begini nih. Ada orang kebanyakan air diambil lalu diusap hidungnya begini. Betul atau tidak? Bukan itu. Tapi air itu yang dibasuh tuh hidung, bukan luarnya hidung air diginikan.
tapi airnya dihirup ke dalam sampai ada rasa, kemudian dikeluarkan kembali. Itu yang diajarkan. Sampai ada hadis mengatakan begini, bukan sampai perih Pak, namanya nyakiti diri itu, ya. Ada hadis yang mengatakan, kata Rasulullah SAW, berwudu itu sempurnakanlah, ya. Bersemangat atau benar-benar memasukkan air ke dalam hidung, illa antakuna sa'iman, kecuali kalian sedang berpuasa. Kecuali sedang berpuasa, maka berpuasa tidak disunahkan sampai menghirup ke dalam sampai begini. Cukup di bagian sini saya, tidak usah dihirup sampai ke dalam, karena itu bisa masuknya air ke rongga hidung. Jelas ya Pak ya? Ya, itu yang pertama. Nah, ini perlu kesungguhan. Ada yang mengatakan Ustadz sakit karena tidak biasa. Kalau sudah biasa nanti enak. Nah, ini mohon maaf, ini ikuti Rasulullah, ini sunnah. Tetapi kita bisa bil akal, misalnya kita mau mengatakan, bayangkan kita ini menghirup udara setiap hari, disaring oleh bulu-bulu yang ada di hidung. Nah, itu kalau dibersihkan kan luar biasa. Bayangkan 5 kali kita bersihkan, minimal. Nah, ini menjadi bersih. Nah, tayyib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, summa ghassala wajhahu 3 marratin. Kemudian membasuh, bukan mengusap, membasuh muka 3 kali. Membasuh, bukan mengusap, beda. Pak, kalau membasuh ada air di tangan, lalu ke muka. Kalau mengusap, tangan kita basahin, lalu kita ginikan, lalu kita usap. Itu namanya mengusap. Berbeda antara mengusap dengan membasuh. Ghassala, bukan masah. Membasuh muka 3 kali. Mana muka itu? Nih, min nabati syar. Nih, tumbuhnya rambut. Sampai Ustadz, ya Ustadz kan yang normal begini. Bagaimana orang yang misalnya rambutnya tidak tumbuh di sini? Lihat kebiasaannya. Biasanya di sini. Sampai mana? Sini. Dagu. Lalu min udhunil yumna ila udhunil yusra. Dari sini. Ya, telinga kanan sampai telinga kiri. Ini yang dibasuh. Jadi bagaimana air itu? Tuh. Jadi jangan terutama mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu yang sudah pakai, kadang-kadang pakai apa itu? Bukan, pakai macam-macam itu, suka menggambar di muka, mohon maaf lahir batin ibu. Ya. Ini kadang-kadang karena sudah bermake up, wudunya itu sayang sama make upnya. Nggak ngerti saya. Bagaimana berwudu demikian? Basuh dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Ini menjadi syarat sahnya sholat. Dibasuh, sunnahnya 3 kali. 3 marratin, 3 kali. Kenapa? Sebentar, pertanyaan nanti belakangan ya. Kemudian, summa ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq, ya, ila al-mirfaq 3 marratin. Kemudian membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali. Mana siku? Nih. Ini siku namanya. Kalau sikut begini Pak. Ini siku. Ya. Beda tuh Pak. Ditambah T sudah maknanya beda tuh Pak. Nah ini sampai siku. Berapa kali? 3 kali. Nah, mohon maaf. Tadi yang berwudu segini tuh tidak sah wudunya. Membasuh tangan segini. Ya habis baju saya susah dinaikin. Ya kalau begitu jangan beli baju yang susah dinaikin. Sampai siku. Baik Quran maupun sunnah sama, maupun hadis. Ilal mirfaq, hada mirfaq. Ya, sampai ke siku. Maka sunnahnya bagaimana? Membasuhnya itu begini, Pak. Bukan dari sini, tapi dari sini. Sunnah. Tangan sampai ke siku. Berapa kali? 3 marrat, 3 kali. 3 marratin, 3 kali. Tangan sampai siku. Bukan
Walaupun dalam pendapat ulama yang lain boleh, yang penting terbasuh. Tapi sunnahnya dari tangan sampai siku. Sunnahnya Talata marratin, 3 kali. Jelas atau tidak? Jelas ya? Itu jangan segini. Jangan segini. Baik. Kemudian yang kanan. Summa al-yusra mithla dalik. Baru kemudian tangan kiri sama dengan yang kanan, yaitu dari tangan sampai siku 3 kali. Jadi bukan kanan kiri Tadi ada yang begitu, makanya saya sedih betul dulu. Ngaji tiap hari di sini kan. Sayang juga kalau yang dasar lewat. Kerannya dinyalain. 1, 2, 3. Bukan begitu. Afwan. Selesaikan yang kanan 3 kali, baru kemudian pindah yang kiri 3 kali. Bukan kanan kiri. Jelas ya Pak? Jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian Summa masaha biraksihi. Summa masaha, tidak menggunakan kata ghasalah. Kemudian mengusap kepala, bukan rambut. Bapak ada yang tidak punya rambut. Ya ini mohon maaf, kita harus jelas Pak. Ini mohon maaf, lahir batin. Ini soal syariat. Mengusap kepala, bukan membasuh. Sebab kalau membasuh, ini air taruh di sini disiram ke kepala. Itu namanya membasuh. Ini mengusap. Bagaimana cara mengusapnya? Perhatikan dengan baik. Yang pertama, hadis dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim, dikatakan fi sifati wudu, dalam sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala yadayhi wa adbar. Jadi begini, menggunakannya itu 2 tangan. Karena dia mengusap. Tangan kanannya tidak pegang gayung. 2 tangan. Nih. Dimulai dari mana? Dimulai di sini dikatakan bada'a bi muqaddami ra'sih. Ya, dimulai dari sini nih. Tumbuhnya rambut nih. Ini. Kemudian ila qafa, hatta dhahaba ila qafa, sampai dijalankan ke tengkuk. Mana tengkuk? Dari depan gini. Seret. Ya, tapi seretnya enggak usah diikutin. Ya. Nah, ini Pak ya. Diam-diam aja nanti bawa seret. Ya, apa ya? Enggak enak kan gini. Ya, dimulai dari sini. Nih, sampai ke tengkuk. Tuh. Kemudian summa ya raddahuma ila makanil ladzi bada'a min, lalu kemudian dikembalikan ke tempat semula. Dalam konteks hadis yang lain dari Abdullah bin Amr dikatakan ya wa adkhala isba'a sabahataini fi udhunai, kemudian memasukkan ini setelah dikembalikan ke depan, dimasukkan ini ke dalam telinga, lalu kemudian perhatikan wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunai, lalu kemudian diusap bagian luarnya dengan jempolnya. Tuh. Jelas Pak? Nih. Ya. Set. Ya. Kemudian balikkan, lalu masukkan ini ke dalam dari telinga, usap bagian luar dengan jempol. Jelas atau tidak? Jadi bukan tuk 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 tuk. Mohon maaf. Ya Pak ya? Mohon maaf. Mau mengikuti Rasul atau tidak? Berwudu, beribadah kita mau yang sempurna atau tidak Pak? Iya, kita pengen betul ya. Berapa kali? Tidak ada keterangan 3 kali. Di sini dikatakan marrah wahid. Sekali. Jelas? Jelas atau tidak nih? Baik. Kemudian summa ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn. Summa ghassala, ya. Summa ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki yang kanan, ya. Thalatha marratin, 3 kali. Kaki yang kanan sampai mata kaki. Mohon maaf lahir batin Pak. Afwan.
Tangan kanan ya, kaki ini afwan ya Pak ya. Bukan tidak berakhlak, karena contoh ya, penting. Kaki yang kanan sampai mata kaki. Ya. Maka yang namanya membasuh itu melibatkan tangan mesti. Bagi yang mampu. Karena ada kadang-kadang yang kegemukan kan nggak bisa menunduk gitu ya. Ini kadang-kadang kita tidak ada udur, tidak ada apa-apa, basuh kaki enak betul. Ini afwan ya akhi. Kalau anak saya lebih parah lagi, ditendang itu aku. Padahal kalau kita lihat hadis, mislu dhufrin la yaslul ma ila gadami, seperti satu biji jagung tidak masuk, tidak menyentuh air ke kakinya, maka Rasulullah mengatakan ulangi wudu'mu. Ulangi wudu'mu. Nah, kalau kita berwudu begini, ini kemungkinan besar di bawah tidak terbasuh. Betul atau tidak? Ketika kita keran ditaruh di sendal begini, maka kemungkinan di bawah tidak terbasuh. Maka angkatlah. Angkat. Ya, bagi yang mampu. Jangan begini, Pak. Jangan. Afwan ya, akhi. Jelas atau tidak, Pak? Yang kanan 3 kali. Sudah tidak diangkat. 2, 3. Ini persoalan. Jelas atau tidak? Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Saya mengulang ini bukan apa-apa. Saya sedih. Saya rasanya ngajar sudah lama di sini, walaupun saya tidak ngajar fikih, kok masih ada bermutu yang aneh-aneh. Ya, baik Pak, sempurnanya perhatikan. Bahkan Rasul mengatakan ini ada kaitan dengan wudu, tapi tidak ada kaitan langsung. Saya bacakan hadis selanjutnya. Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyastanshir thalathan fa inna asyaitana yabitu ala khayshumih, muttafaq alaih. Kata Rasulullah, jika kalian bangun dari tidur, maka hendaklah basuh hidungmu 3 kali. Kenapa? Fa inna asyaitana, karena sesungguhnya syaitan yabitu, dia bermalam ala khaysyumihi, di rongga hidungmu. Iseng benar dia tidurnya di sini ya. Ya di sini. Muttafaq alaih. Ya. Maka coba Bapak lihat, kalau Bapak bangun tidur mau sholat tahajud, wudunya tidak begitu, tidak membasuh sampai terasa begitu. Kadang-kadang habis wudu jalan malah tiduran lagi. Kenapa? Setannya masih di situ. Maka basuh, ya, sampai terasa betul. Insya Allah kan sedar. Kenapa? Setannya sudah kabur. Kalau masih juga berarti ada di tempat lain tuh setan. Iya, apa? Berarti masih ada di tempat lain. Ya, baik. Kemudian, oke ini. An-Laqit ibn Sabirah, nah berkenaan tadi dengan menghirup air. Kalau Rasulullah SAW bersabda, asbiril wudu, sempurnakan wudu kalian. Kata Rasul, sempurnakan wudu itu, jangan asal. Butuh keseriusan, sempurnakan wudu. Apa yang dicontohkan di sini? Wahallil baina asabi'. Hendaklah engkau dalam wudu itu menyela-nyelai jemari. Nih Pak. Ya, jemari di sela-selai. Baik jemari tangan maupun kaki. Jadi ketika berwudu itu kemungkinan tidak itu besar, maka di sela-selai. Ya. Jelas? Ada? Yakin? Baik. Tuh. Ya, jelas atau enggak? Ya, di sela-selai. Lalu kemudian kalau kita pakai cincin khatam, sekarang lagi musim kan? Manusia, iya katanya. Sekarang manusia kembali ke dunia batu ya. Nah, ini diputar. Susah, diputar, ya, diputar begini. Ini sunnah, ya, diputar. Yang pakai batu, ya, yang pakai cincin kan begitu kan? Ya, Bapak, sekarang ini lagi musim, Pak. Saya pernah salaman sama teman, karena saya nggak pakai cincin. Itu kaki meja atau tangan meja atau apa katanya? Kenapa memang nggak ada batunya? Ya, baik. Kemudian ya, ikhwah, wabaligh fil istinsyaq, itu betul-betul disampaikan ketika kita menghirup air sampai terasa. Begitu. Ya. Ini dalam kesempurnaan. Lalu kemudian illa an takuna sha'iman, kecuali kamu sedang berpuasa. Kana yuhallilu yatai. Lalu kemudian menyela-nyelai jenggot.
Ini dia nih. Berarti orang yang punya jenggot wudu dapat sunnah nyela-nyela itu. Jadi betul. Yang nggak punya jenggot nggak dapat Sunnah. yang mencong nggak dapat sunnahnya. Nggak ada sunnah nyela-nyela jenggotnya, nggak punya jenggot. Kalau gitu jenggot sunnah nggak? Sunnah nggak? Awas jangan bilang jenggot kayak kambing. Jangan, itu menghina sunnah itu. Ya apa ya, ya. Sebisa mungkin sampai bisa dipegang begini. Kumis tidak sunnah. Kumis tidak sunnah. Catat baik-baik ya, Pak ya. Yang sunnah itu enggak. Haram enggak? Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan, ini waktunya habis ya. Waktunya habis. Ini kalau bahas wudu berapa lembar lagi? Kira-kira 8 lembar lagi. Gimana caranya? Dipikir antum nggak dosa kalau bekerja di sini nggak bekerja. Iya, tapi saya hanya ingin menyampaikan ini yang terakhir. Sebenarnya menutup saja. Kata Rasulullah SAW, "Ma minkum min ahadin yatawaddah." Jika di antara kalian berwudu, faisbirul wudu, sempurnakan wudu kalian. Setelah itu kata Rasulullah, fayaqul, dan berdoa. Bimana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasul mengatakan, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyuha syaa. Kata Rasulullah, sempurnakan wudu. Kalau sudah sempurna wudu, lalu kemudian kalian berdoa yang tadi saya sampaikan, maka bagi orang yang wudunya sempurna dan berdoa seperti tadi, maka dibukakan, kecuali dibukakan pada orang itu pintu surga yang 8, lalu dipersilakan dia masuk dari pintu sebelah mana saja. Subhanallah, Allah Maha Rahman. Hanya karena dengan wudu, maka sayang hidup ini tidak lama. Sayang, ayo sempurnakan wudu kita, jangan buru-buru lalu berdoa. Bayangkan Allah membuka pintu surga yang 8 dan kita dipersilakan masuk dari pintu sebelah mana saja. Wallahu a'lam. Nah, ini dalam rangka wa tawassaw bil haqqi. Sebenarnya kalau sudah belajar wudu, kita perlu belajar tayamum dengan benar. Setelah belajar tayamum dengan benar, kita perlu belajar mandi dengan benar. Ya, jelas ya Pak ya, insyaallah, mudah-mudahan. Karena saya juga kadang-kadang melihat orang tayamum itu unik loh. Ada tayamum itu diusap mukanya, habis itu tangannya, habis itu kakinya. Seru juga nih sebelum. Ya. Bagaimana tayamum yang benar? Kadang-kadang kita juga nggak belajar dengan baik. Ya, insyaallah. Ya, wallahu alam. Ini karena sudah jam 1, Bapak punya kewajiban kerja, tanya jawabnya nanti bulan depan. Tapi kita masih akan meneruskan tazkiyatun nafas. Kalau kitab tazkiyatun nafas sudah selesai, baru nanti kita belajar Umdatul Ahkam. Insyaallah. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.